Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Enun Rais dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Padepokan, dengan NIM 20203882011 dari kelas KBI 11. Baiklah, pada video ini saya akan membuat sebuah video mengenai presentasi dengan materi pengelolaan dan pengembangan bahan ajar. Adapun pengertian bahan ajar menurut Prostrowo pada tahun 2011, bahan ajar merupakan suatu materi atau bagian-bagian yang dirancang dan disusun untuk digunakan oleh pengajar atau pendidik dan juga peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas, baik itu secara online maupun juga offline. Nah, bahan ajar ini sangat penting karena dengan adanya bahan ajar ini peserta didik ini harus mempelajari materi dari bahan ajar ini sehingga memudahkannya dalam melakukan proses belajar di kelas. Nah, bahan ajar ini sangat penting dalam menentukan kualitas dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adapun fungsi bahan ajar di sini yang akan saya paparkan itu fungsi bahan ajar bagi pengajar atau pendidik dan juga fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Nah, yang pertama itu mengenai apa saja sih fungsi bahan ajar bagi pengajar atau pendidik. Jadi yang pertama itu dapat menghemat waktu pengajar dalam membagikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Nah, tentu saja kan akan menghemat waktu pendidik untuk membagikan materinya kepada pembelajar ketika sudah ada bahan yang sudah ditentukan untuk apa saja yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. Dan yang terakhir itu yang keempat, sebagai alat evaluasi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya adapun fungsi bahan ajar untuk peserta didik. Nah, yang pertama itu, peserta didik ini dapat belajar tanpa harus melibatkan guru ataupun teman lainnya. Jadi, tentunya ketika terdapat kendala dalam belajar itu misalnya tidak dapat bertemu di kelas dan jaringan juga ada dan juga terkendala oleh jaringan. Nah, peserta didik ini dapat memanfaatkan yang namanya bahan ajar, misalnya buku. Dia bisa belajar secara sendiri tanpa adanya interaksi dengan yang lain. Walaupun memang individu itu tidak luput yang namanya perlu interaksi dengan yang lain, namun kembali lagi pasti suatu saat nanti ada waktu di mana kita itu butuh waktu untuk sendiri dalam belajar. Nah, di situ peserta didik ini akan memanfaatkan yang namanya bahan ajar. Nah, yang kedua itu peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun ia mau. Jadi tidak ada batasan di mana harus ia belajar dengan mendapatkan materi. Jadi tentunya dengan adanya bahan ajar ini, peserta didik itu dengan mudah belajar kapanpun dan dimanapun yang ia kehendaki. Selanjutnya yang ketiga itu sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan aktivitas apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Nah, tentunya kan dengan adanya bahan ajar ini, peserta didik akan mengetahui apa saja yang akan dia lakukan ke depannya dengan telah membaca buku-buku yang ada. Dan juga yang terakhir itu yang keempat adalah sebagai pedoman, sebagai potensi para peserta didik untuk belajar secara mandiri. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa peserta didik ini dapat belajar secara sendiri tanpa melibatkan orang lain karena adanya bahan ajar yang dia miliki. Selanjutnya adapun macam-macam bahan ajar. Nah, yang saya paparkan di sini itu menurut Rontri pada tahun 1994. Jadi Rontri ini mengatakan mengelompokkan jenis-jenis bahan ajar itu berdasarkan sifatnya ada 4. Nah, yang pertama itu bahan ajar yang berbasis cetak. Yang kedua bahan ajar yang berbasis
berbasis teknologi, kemudian bahan ajar yang berbasis proyek atau praktik. Yang keempat itu bahan ajar untuk interaksi manusia. Nah, selanjutnya kita melangkah mengenai cara pengembangan dan pengelolaan bahan ajar. Nah, sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa saja sih langkah-langkah dalam membuat bahan ajar. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi, mengamati, dan mengkaji aspek-aspek yang ada dalam standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang tentunya menjadi pedoman atau acuan dalam pemilihan bahan ajar. Nah, yang kedua itu meneliti dan mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih dan mengambil bahan ajar yang betul-betul sesuai dengan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Nah, yang terakhir itu yang keempat ada mencari dan memilih sumber bahan ajar. Selanjutnya kita masuk mengenai model-model pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu ada model pengembangan 4D. Jadi model 4D ini terdiri dari 4 tahapan utama, yakni define atau pendefinisian, design atau pendesaian atau perancangan, kemudian develop yaitu pengembangan, dan terakhir itu disseminate atau penyebaran. Nah, tahap ini yaitu tahap 4D ini itu ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Nah, adapun kelebihan dari model pengembangan 4D ini yaitu tidak membutuhkan waktu yang relatif lama karena tahapan relatif tidak terlalu kompleks. Kemudian kekurangan atau kelemahan dari model pengembangan 4D ini yaitu di dalam model 4D ini hanya sampai pada tahapan disseminate atau penyebaran, tidak sampai pada tahap evaluasi. Yang mana pada tahap evaluasi yang kita maksud di sini yaitu untuk menguji kualitas produk yang akan diberikan. Nah, yang kedua itu ada model pengembangan ADIA yang terdiri dari 5 tahapan yang meliputi tahapan analisis, desain, pengembangan atau development, implementasi, dan evaluasi. Nah, adapun kelebihan dari model ADIA ini yaitu model ini sangat sederhana dan mudah dipahami dari kelima tahapannya. Nah, kelima tahapannya itu sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model pengembangan yang lainnya, model desain yang lainnya, sehingga tentunya dapat mudah dipelajari oleh para pendidik. Nah, yang kedua itu strukturnya sistematis, sehingga seperti yang kita ketahui bahwa model EDA ini terdiri dari 5 komponen yang berkaitan dan terstruktur secara sistematis. Nah, adapun kekurangan dari model pengembangan EDA ini yaitu terdapat pada tahap analisisnya. Kenapa? Karena pada tahap analisis model EDA ini diperlukan waktu yang cukup lama. Nah, dalam tahap analisis ini pendidik diharapkan mampu menganalisis dua komponen dari peserta didik terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua analisis, yaitu analisis kerja dan analisis kebutuhan. Nah, yang ketiga ada model Azure. Nah, model Azure ini adalah model pengembangan media yang dapat membantu pendidik atau guru dalam memadukan jenis media untuk kepentingan pembelajaran di dalam kelas. Nah, model ini berorientasi pada KBM. Model Azure ini didesain untuk membantu pendidik dalam memanfaatkan media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkannya di kelas. Selanjutnya, adapun kelebihan dari model Azure ini yaitu yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi dan review. Yang ketiga, turut mengutamakan partisipasi pendidik dalam poin required learner participation. Yang keempat, menyeratkan untuk para pendidik untuk menyampaikan materi dan mengelola kegiatan kelas. Adapun kekurangan model Azure ini yaitu
tidak mencakup suatu pembelajaran tertentu dan juga komponen relatif banyak. Nah, namun tidak semua komponen desain pembelajaran itu termasuk di dalamnya. Nah, yang terakhir ada model pengembangan Borg and Gold pada tahun 1983. Nah, Borg and Gold ini menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan, yaitu research and development, adalah model pembangunan berbasis industri di mana temuan penelitian yang digunakan untuk merancang produk baru. Nah, sekian pemaparan video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ya'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.